Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, yaitu kelas Fikih C18 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM 180101010991, dan juga perkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Nur Lestari dengan NIM 180101010944, dan juga teman saya yaitu Leni Yuniarti dengan NIM 180101010943. Nah, kami di sini akan mempresentasikan makalah dari tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran fikih di MTS dan MA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dina Herwina MPD. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul dengan konsep dasar evaluasi. Di sini kami memiliki 3 subbab, yaitu yang pertama tentang definisi atau pengertian evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Yang kedua yaitu kami akan membahas tentang kedudukan evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga atau yang terakhir kami akan membahas tentang fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian atau definisi dari evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Yang pertama yaitu evaluasi. Menurut Step Lebam, evaluasi merupakan suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna dalam merumuskan suatu alternatif keputusan. Nah, secara harfiah, menurut Sujono, kata evaluasi ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang memiliki arti penilaian. Nah, akar dari katanya itu adalah value, yang artinya nilai. Jadi evaluasi ini merujuk pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi ini ialah kegiatan mengukur dan menilai yang mana penentuannya bisa dilakukan dengan pemberian tes atau dengan yang lainnya. Jadi dengan demikian, evaluasi ini adalah suatu proses yang sistematis dan terencana dalam menentukan suatu keputusan dari dan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran yang telah dicapai oleh para siswa. Baiklah, pengertian yang kedua yaitu pengertian dari penilaian. Nah, penilaian ini dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah assessment, yang berarti menilai sesuatu. Menilai itu sendiri berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu ukuran tertentu, seperti menilai baik atau tidak baik, sehat atau tidak sehat, pandai atau tidak pandai, dan menilai yang lainnya. Menurut Kinslick dan Bob, asesmen atau penilaian merupakan suatu proses di mana informasi diperoleh yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, adapun menurut Jamari Mardavi, kualitas pembelajaran itu dapat dilihat dari hasil penilaian itu sendiri. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang lebih baik. Jadi, dengan demikian, kata penilaian merupakan bagian yang integral dalam pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu pengertian yang ketiga, yaitu pengertian pengukuran. Nah, pengukuran ini dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah measurement, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur. Nah, dalam artian yaitu memberikan angka terhadap sesuatu yang biasa disebut dengan objek pengukuran atau objek ukur. Menurut Al-Wasilah, pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan performa siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif atau menggunakan sistem angka yang sedemikian rupa ya dengan sifatnya kualitatif sehingga dinyatakan dengan angka-angka.
Jadi dapat diartikan bahwa pengukuran itu adalah kegiatan mengukur sesuatu yang hakikatnya itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jika kita mengatur suhu badan dengan termometer atau mengukur jarak antar kota, maka sesungguhnya yang sedang kita lakukan itu adalah mengkuantifikasikan keadaan seseorang atau tempat ke dalam berupa angka, ke dalam angka-angka. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang kedudukan evaluasi pembelajaran. Nah, kedudukan evaluasi pembelajaran ini sangatlah penting dan dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan oleh keseluruhan proses pembelajaran. Nah, karena dengan adanya evaluasi ini dapat diketahui bahwa pelajaran tersebut telah mencapai tujuannya ataukah belum. Nah, evaluasi ini juga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran tersebut. Dan evaluasi ini juga dapat mengetahui di mana letak kegagalan dan kesuksesan dari pembelajaran tersebut dan dijadikan sebagai titik tolak dalam mengadakan perbaikan di dalam proses pembelajaran tersebut. Proses pendidikan evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang dilakukan serta untuk mengetahui apakah kompetensi dasar dan tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi pendidikan mencakup semua komponen proses pelaksanaan dan produk pelaksanaan dan produk pembelajaran atau produk pendidikan secara total, dan di dalamnya terakomodir ada 3 konsep, yaitu memberikan pertimbangan, nilai, dan arti. Evaluasi pendidikan atau evaluasi pembelajaran ini dapat berupa yang pertama evaluasi konteks, kedua evaluasi input, yang ketiga evaluasi proses, keempat evaluasi hasil atau produk, dan yang kelima adalah evaluasi dampak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi konteks. Itu adalah evaluasi yang mana tujuannya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari peserta didik, maka pendidik akan memberikan suatu pengarahan perbaikan yang akan diperlukan oleh peserta didik. Nah, evaluasi konteks ini adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Lalu yang kedua adalah evaluasi input atau evaluasi masukan. Nah, evaluasi input ini tujuannya untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang
ada dan alternatif yang akan diambil, dan rencana dan juga strategi untuk mencapai tujuan, serta bagaimana prosedur kerja untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tersebut. Evaluasi input ini memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama sumber daya manusia, kedua sarana dan peralatan pendukung, ketiga yaitu dana atau anggaran, dan yang keempat adalah berbagai prosedur aturan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini adalah evaluasi yang dilakukan terhadap proses atau kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Evaluasi proses ini digunakan untuk memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi, tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Selanjutnya adalah evaluasi produk atau evaluasi hasil. Evaluasi produk atau evaluasi hasil itu menurut Farida Yusuf dalam Eko Putro Widoyoko itu menerangkan bahwa evaluasi produk atau evaluasi hasil ini tujuannya untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Evaluasi hasil ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat tercapai keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini adalah suatu kegiatan melakukan penilaian terhadap perubahan-perubahan dalam kondisi kehidupan kelompok sasaran yang diakibatkan oleh program dan merupakan hasil kegiatan-kegiatan program tersebut. Dalam konteks ini, kegiatan evaluasi dampak ialah kegiatan menilai suatu perubahan kondisi suatu kehidupan kelompok sasaran sebagai akibat dari adanya program tersebut, sehingga bisa diketahui apakah program tersebut sudah efektif ataukah belum. Nah, pada umumnya evaluasi dampak tersebut dilaksanakan sesudah kegiatan berakhir dan mempunyai jeda waktu misalkan sekitar 26 bulan sesudah kegiatan tersebut. Selanjutnya, secara keseluruhan evaluasi pendidikan atau evaluasi pembelajaran akan muncul pada 3 tahap, yaitu awal kegiatan pembelajaran, yang kedua pada saat proses pembelajaran mengajar itu sedang berlangsung, dan yang ketiga itu pada akhir kegiatan pembelajaran. Nah, pada awal kegiatan pembelajaran ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan siswa sehingga memungkinkan tenaga pengajar menyusun rancangan pendidikan atau rancangan pembelajaran sesuai dengan peserta didik yang selalu berpijak pada kompetensi yang akan dicapai. Lalu yang kedua, pada saat proses pembelajaran
ataupun belajar mengajar yang sedang berlangsung. Evaluasi tersebut merupakan evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran dan komponen pada pendidikan itu sendiri. Melalui evaluasi proses akan terlihat dengan jelas rencana pendidikan yang telah disusun dapat dilakukan dengan baik atau tidak, dan langkah-langkah yang dilakukan terlaksana dengan baik atau tidak, dan jika tidak, faktor-faktor apa yang menyebabkan evaluasi tersebut tidak terlaksana sesuai rencana. Ketiga yaitu pada akhir kegiatan pelajaran. Nah, kegiatan itu tujuannya untuk menentukan tingkatan pencapaian peserta didik dalam belajar. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan pada akhir satuan mata pelajaran. Pembelajaran tersebut merupakan suatu sistem yang memiliki komponen yang saling berinteraksi, berinterrelasi, dan berinterdependensi. Salah satu komponennya adalah evaluasi itu sendiri. Nah, dengan demikian, evaluasi adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri dan menjadi bukti bahwa evaluasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting terhadap pembelajaran dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam cakupan luasnya, evaluasi pembelajaran memiliki kedudukan dalam proses pendidikan dan menjadikan sebagai umpan balik dalam proses pendidikan dengan mendapatkan segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan, masukan, dan transformasi yang ada dalam proses pendidikan tersebut. Dan kedudukan evaluasi ini dalam proses pembelajaran itu bersifat integratif, dan setiap ada proses pembelajaran maka di situ pasti ada yang namanya evaluasi. Nah, ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman dalam konsep evaluasi pembelajaran yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran di sini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan secara khusus. Tujuan evaluasi pembelajaran secara umum adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, indikator efektivitas dapat kita lihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran secara khusus yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dialami peserta didik selama proses belajar, sehingga bisa dilakukan diagnosis dan kemungkinan peserta didik dapat diberikan remedial teaching. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas dari strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, baik yang menyangkut metode, media, maupun sumber-sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, dalam fungsi evaluasi pembelajaran di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pertama secara psikologis. Secara psikologis ini peserta didik
perlu mengetahui prestasi belajarnya. Nah, untuk itu guru perlu melakukan penilaian terhadap prestasi belajar peserta didik selama ia mengikuti proses belajar. Yang kedua, secara sosiologis. Secara sosiologis ini untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam artian di sini yaitu peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan masyarakat dan dengan segala karakteristik dari masyarakat tadi. Yang ketiga, menurut didaktis metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru atau instruktur dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. Yang keempat, untuk mengetahui kedudukan peserta didik di antara teman-temannya. Apakah peserta didik ini dia anak yang pandai atau dia anak yang kurang tahu atau dia sedang. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Yang keenam, yaitu untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun saat kenaikan kelas. Yang ketujuh, secara administratif. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, kepada kepala sekolah, kepada guru, termasuk peserta didik itu sendiri. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, nanti silahkan tanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang telah menonton. Dan apabila kami ada salah-salah kata dalam menyampaikan isi materi, itu murni dari kesalahan kami. Dan hikmah akhiris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.